Pancasila, belajar bergerak berbagi. Selamat pagi Bu, Selamat pagi. Gimana Bu Mita? sehat. Ibu bagaimana? Sehat-sehat. Iya, Ya, baik. puji Tuhan. Iya, saya mengucapkan terima kasih hari ini Ibu sudah berkenan meluangkan waktu untuk kita wawancara terkait dilema etika dan rujukan moral. Iya. Iya, kita langsung saja Bu. Boleh. Ya, baik. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dalam wawancara ini terkait dilema etika dan rujukan moral. Nah, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Nah, terkait dengan kasus yang terjadi di sekolah, terutama terkait dengan dilema etika atau bujukan moral, yang biasanya saya lakukan itu adalah yang pertama adalah mempelajari kasusnya, kemudian dari mempelajari itu atau bahasa lainnya adalah kita cross check kasusnya apa, diidentifikasikan, kemudian setelah diidentifikasikan itu kita buat apa kesimpulan yang digunakan sebagai tindak lanjut mengambil keputusan nanti. Jadi seperti itu yang biasanya dilakukan. Mungkin itu ya Bu Mita ya, terkait dengan identifikasinya. Berarti mempelajari dulu ya Bu ya, setelah itu membuat kesimpulan, kemudian mengambil keputusan. Pertanyaan berikutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang pertama dilakukan itu yang jelas tuh seperti yang pertama tadi. Masalahnya itu kita identifikasikan mana yang termasuk dalam kasus yang berkaitan dengan dilema etika, kemudian mana yang berkaitan dengan kebijakan moral. Nah, setelah diidentifikasikan, maka diambil keputusan ya dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip terkait dengan dilema etika dan bujukan moral. Ya, misalnya berhubungan dengan 4 paradigma dilema etika terkait dengan 3 prinsip dan juga terkait dengan 9 langkah pengambil keputusan. Jadi intinya tuh setelah diidentifikasi masalahnya, dikelompokkan mana yang termasuk dilema etika, mana yang termasuk dengan rujukan moral, barulah ditindaklanjuti dengan berdasarkan pada paradigma dilema etika, kemudian prinsip-prinsip penerapannya dan juga langkah-langkah pengambilan keputusan. Wah, luar biasa ya Bu ya. Jadi Keren seperti sekali. itu. Iya, oke. Langkah-langkah atau prosedur apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Sepertinya tadi sudah dijelaskan ya Bu ya. Iya, baik. Kemudian hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke. Hal yang paling efektif itu sepertinya lebih mengarah kepada ini, 3 prinsip resolusi. Jadi yang apa itu namanya, berpikir berbasis hasil akhir, ya kemudian prinsip berorientasi pada peraturan yang benar, karena kita sudah ada peraturannya dan mengutamakan kepedulian. Jadi itu yang saya rasa efektif, yang sering dilaksanakan secara tidak langsungnya. Iya, berarti dari ketiga prinsip itu sudah Ibu praktekkan ya Bu ya? Ya, secara tidak langsung sudah. Oke, baik Bu. Sekarang pertanyaan saya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling menjadi tantangan itu kasus yang terlihat benar semuanya. Iya. Nah, jadi ketika kita harus memilih kasus yang di sisi lain ini dari sudut pandang ini benar, di sudut pandang ini juga benar. Nah, disitulah kesulitannya, disitulah kita menjadi tantangan bagi kita mana yang jadi prioritas harus diselesaikan.
Gitu ya. Iya, Bu. Oke, lalu apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Tergantung. Hmm. Artinya begini, tergantung seberapa besar mendesak permasalahan itu. Jika dia mendesak berarti bisa diselesaikan saat itu. Jadi kita berpikir kritis di situ. Kemudian jika ini memerlukan waktu yang lama, berarti kita penyelesaiannya adalah dengan memikirkan dampak yang akan terjadi ketika kita mengambil keputusan itu. Kemudian kita juga harus bekerja sama dengan pihak lain, terlebih-lebih di sini adalah guru. Jadi seperti itu, artinya kita jadwal secara terjadwal itu belum ada karena itu tergantung pada permasalahannya mendesak atau tidak. Jika Iya, dia mendesak bisa diselesaikan saat itu, artinya dengan melibatkan stakeholder yang ada untuk teman berpikir mengambil keputusan. Mungkin seperti itu ya Bu Mita ya. iya, baik, Bu. Oke, selanjutnya, apakah adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oke. Nah, ada yang jelas itu adalah kolaborasi dengan rekan di sekolah, terutama guru-guru dan juga pihak-pihak terkait, misalnya orang tua. Nah, mungkin itu ya. Iya, 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 luar biasa, Bu. Oke, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Oke, jadi yang bisa diambil itu adalah intinya nilai kebajikan dalam diri itu menjadi tantangan ya untuk diterapkan. Kemudian bagaimana prinsip pengambilan keputusan dan juga bagaimana cara memahami paradigma berpikir serta langkah-langkah mengambil keputusan yang sesuai dengan SOP-nya ya itu yang saya ambil dari nilai-nilai penyelesaian dilema etika ataupun bujukan moral mungkin itu ya, sehingga nanti keputusan yang diambil itu paling tidak itu bisa dipertanggungjawabkan karena kita mengarah pada prosedur yang ada. Oh iya, baik, luar biasa sekali. Dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, Ibu sudah menerapkan 4 paradigma, kemudian 3 prinsip, dan 9 cara pengambilan keputusan. Mungkin saya juga perlu banyak belajar lagi dari Ibu.